Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Maulana, NPM 2019 4350156, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat dalam rangka memenuhi syarat dalam penyelesaian tugas akhir. Nah, tugas akhir saya judulnya penerapan metode simple additive weighting dalam pemilihan pegawai berprestasi di PT Media Digital. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing materi saya, Bapak Dr. Irwan Agus, SE, MMSI, dan juga dosen pembimbing teknis saya, Bapak Aswin Fitriansyah, MKOM. Oke, uh, kali ini kita mulai untuk demonstrasikan aplikasi yang saya buat. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi yang saya buat. Nah, aplikasi yang saya buat ini teknologinya berbasis website dengan bahasa pemrograman PHP dan juga database MySQL. Nah, ini adalah halaman loginnya. Aplikasi yang saya buat juga responsif, dalam arti bisa diakses oleh berbagai perangkat seperti laptop, tablet, dan juga HP. Misalkan contoh untuk HP kita simulasikan. Nah, ini adalah contoh tampilan dari HP gitu. Ya, jadi bisa diakses di perangkat apa saja. Oke, kita coba simulasikan. Nah, di halaman login ini ada kredensial yang akan diberikan gitu. Jadi hanya untuk user yang punya akses saja yang bisa masuk ke dashboard atau ke sistem yang saya buat. Jika kita mengetikkan asal gitu kan, nah ini akan ada suatu validasi keamanan di mana username atau password salah gitu. Jadi wajib masukin kredensialnya dengan benar. Nah, oke, kita sekarang login. Nah, oke. Ini adalah tampilan halaman dashboardnya. Nah, di sini terdapat tampilan 4 card di sini ya. Nah, card pertama itu ada total kriteria sejumlah 10 yang dimana sesuai dengan data skrip saya itu sejumlah 10. Total 10 ini didapat dari penginputan data kriteria di sini di master data. Begitu juga total karyawan sejumlah 50. Ya, ini juga angka 50 ini didapatkan dari penginputan data karyawan di sini. Begitu juga total periode ini sejumlah 2. Data ini didapatkan dari proses penginputan periode di sini di periode penilaian. Dan juga ada informasi total bobot kriteria itu adalah 1. Nah, angka 1 ini adalah angka yang penting karena saya menerapkan metode SAW gitu. Di mana SAW itu total bobot itu harus 1, tidak boleh lebih dari 1 gitu. Juga di sini ada tampilan card top 3 karyawan terbaik. Jadi ketika admin login itu ditampilkan 3 karyawan terbaik itu di statistik di sini agar membantu admin untuk mengetahui penilaian karyawan terbaik tanpa perlu banyak membuka halaman-halaman yang lain. Nah, untuk detail lebih lengkapnya bisa buka button ini, lihat semua hasil. Dan juga card tentang sistem ya, ini hanya sekedar informasi aja. Nah, untuk memberitahu periode penilaian akhir saat ini di Juli 2026. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini kita ke master data, ke menu kriteria. Nah, ini adalah tampilan dari menu kriteria. Di sini ada kolom nomor, kode, nama kriteria, bobot, jenis, dan keterangan. Di aplikasi saya memasukkan kriteria sejumlah 10, di mana nama kriteria seperti kehadiran, produktivitas kerja, itu jumlah bobotnya ada 0,15. Juga ada nama kriteria seperti disiplin, attitude, kerjasama tim, tanggung jawab, komunikasi, kualitas kerja, di mana ini semua bobotnya 0,10. Dan juga inisiatif dan loyalitas
jumlah nilai bobotnya ada 0,05. Nah, di semua kriteria yang saya masukkan di sini adalah jenisnya benefit. Nah, di mana benefit itu semakin besar nilainya, maka akan semakin baik, semakin bagus. Tapi kalau misalkan bukan benefit seperti cost, itu semakin rendah nilainya semakin bagus. Misalkan saya memasukkan data kriteria total keterlambatan, berarti kalau misalkan angkanya kecil, nilainya kecil, itu makin bagus gitu. Itu. Nah, di sini juga ada button untuk menambah kriteria, edit kriteria, dan delete kriteria, sehingga di sistem saya ini dinamis dan fleksibel. Jadi kalau misal ada suatu perubahan, ada pertambahan, ada metode-metode yang ingin ditambahkan, bisa ditambahkan gitu. Oke. Di sini juga ada badge atau indikator. Jadi di sistem saya itu dia bisa mendeteksi total bobot dari semua total bobot yang diinputkan. Seperti 0,15 sampai ke bawah nih. Ini totalnya 1, jadi valid sebagai metode SAW. Kalau misalkan total bobotnya tidak valid, akan memberikan warning gitu untuk ini datanya belum valid. Oke lah, misalkan kita coba simulasikan, kita tambah kriteria, misalkan di sini kita masukkan kode kriteria C11 misalkan, kreativitas misalkan. Total bobotnya misalkan kita masukkan untuk testingnya, kita coba masukkan 20. Nah, itu kan bisa. Jadi maksimal total bobot yang kita masukkan di sini adalah 0 dan 1 gitu. Nah, kalau misal kita masukin lebih nggak bisa nih, divalidasi oleh sistem. Begitu juga jika kurang dari 0. Jadi data yang dimasukkan harus valid dan divalidasi oleh sistem, sehingga sistemnya mendukung. Misalkan kita coba tes 1. Lalu di sini juga ada form jenis atribut. Nah, isinya di sini ada 2. Ada benefit semakin besar semakin baik, dan juga cost semakin kecil semakin baik. Nah, misalkan kita pilih benefit. Kita juga bisa masukkan keterangan di sini. Misalkan kita masukkan kreativitas karyawan. Gitu. Nah, kita tinggal klik simpan. Kalau misalnya kita tidak mengisi semua data ini juga divalidasi, jadi tidak bisa melakukan penyimpanan jika tidak ada data yang dimasukkan. Oke, kita simpan. Nah, kriteria berhasil ditambahkan. Kriteria yang tadi saya masukkan, misalkan tadi C11, nama kriterianya kreativitas itu masuk ya, udah berhasil ditambahkan. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, jika total bobot tidak valid, dalam arti lebih dari 1, sistem akan memberikan warning bahwa di sini total bobot adalah nilainya 2. Karena tadi saya memasukkan bobot nilai 1 gitu. Jadi sistem memberitahu gitu, dan tidak akan bisa melakukan perhitungan sistem gitu. Jadi kriteria ini tidak akan bisa dibawa karena tidak valid total bobotnya. Jadi apa yang harus dilakukan adalah melakukan edit bobot agar semua total kriteria di sini sejumlah 1. Nah, di sini total bobot terbesar itu adalah kehadiran dan produktivitas kerja, karena ini sangat penting bagi perusahaan. Di tempat saya melakukan penelitian ya, gitu. Oke, kita coba sekarang lakukan simulasi. Kita sudah melakukan tambah kriteria. Sekarang kita lanjutkan untuk merubah data. Misalkan kita rubah data, misalkan di sini. Misalkan kita masukkan di sini, kita coba misalkan ubah 5. Nah, kita coba misalkan pakai cost. Nah, data berhasil diupdate ya. Jadi tadi saya melakukan
edit data, total keterlambatan ini masuk gitu. Nah, di sini ada yang berbeda. Jenisnya ini benefit semua dan cost ada indikator yang berbeda. Jadi di sini batch-nya cost. Tapi balik lagi sistem memberitahu bahwa total bobot yang saya input ini masih tetap lebih dari 1 gitu. Nah, kurang lebih untuk di kriteria seperti itu. Nah, untuk delete-nya kita coba delete. Nah, ada modal konfirmasi bahwa apakah ingin hapus kriteria ini ya. Oke. Ya, data berhasil diupdate kembali. Lalu juga di halaman ini ada halaman cetak untuk ngeprint gitu kan. Di sini ada tampilannya untuk ngeprint kriteria. Oke, balik lagi. Lalu selanjutnya ada menu data karyawan. Nah, di data karyawan ini ada kolom nomor induk karyawan, nama, jenis kelamin, jabatan, alamat, nomor HP, dan aksi. Sama seperti tadi, di sini juga kita bisa melakukan CRUD ya, bisa melakukan tambah karyawan, bisa melakukan edit data, delete data. Nah, di sini data sejumlah 50 karyawan. Oke, kita coba simulasikan untuk tambah karyawan. Misalkan kita masukkan nomor induk karyawannya JSS. Setelah misalkan kita coba masukkan nama saya. Misalkan. Ini juga ada field jenis kelamin. Kita masukkan jabatan. Kita masukkan alamat. Kita masukkan juga nomor HP. Nah, jika kita tidak mengisi dengan benar, akan ada suatu validasi di sini ya. Misalnya kita tidak mengisi sama sekali, itu tidak akan bisa ditambahkan datanya. Jadi hanya bisa ditambahkan jika data benar-benar valid. Oke, kita simpan. Ya, data karyawan bisa ditambahkan ya. Nah, di sini data yang baru saya tadi buat sudah masuk. Di tabel ini data diurutkan berdasarkan nama, jadi nama dengan alfabet dapat diurutkan berdasarkan alfabet seperti A, lalu ke bawah Y gitu kan ya. Oke. Di sini juga ada tampilan untuk cetak ya, untuk misalkan print gitu kan. Nah, ini tampilan untuk print. Itu sama seperti tadi di tampilan kriteria. Oke, sekarang kita coba lakukan edit data. Jadi di sistem saya ini bisa fleksibel, jadi ada karyawan masuk, ada karyawan keluar, fleksibel, kita tinggal menambahkan atau mengedit data gitu. Sekarang kita melakukan demonstrasi untuk edit data. Salah nih, misalnya nomor teleponnya nih. Ini namanya misalnya salah, bisa kita rubah gitu kan. Ya, misalkan kita coba simulasikan deh, alamatnya ganti misalkan. Atau nomor karyawan salah nih, misalkan kita bisa edit gitu, kita update datanya. Nah, takaran masih diperbarui. Tadi saya melakukan edit data di alamat, di nomor HP gitu kan. Nah, gitu. Oke. Oke, selanjutnya kita demonstrasikan untuk delete data. Nah, ini delete data. Kita delete. Oke. Ya, data karyawan udah berhasil dihapus ya. Selanjutnya kita lanjut ke halaman yang lain. Nah, di sini ada halaman periode penilaian. Nah, kenapa ada halaman periode? Supaya hasil perhitungan nilai itu tidak tercampur aduk dan diurutkan berdasarkan periode. Nah, di sini saya sudah memasukkan 2 periode ya untuk Juni dan Juli. Di periode ini hanya bisa satu periode saja yang aktif gitu. Jadi satu periode yang aktif ini dalam satu waktu ini tuh
Jadi dalam melakukan satu perhitungan itu butuh satu periode yang aktif gitu ya. Misalkan kalau mau menambahkan periode sama seperti tadi kita klik tambah periode, kita misalkan masukkan periodenya misalkan Agustus. Nah, itu kan. Coba tambahkan. Nah, ini kan statusnya nonaktif kan. Nah, di sini hanya cuma bisa satu status yang aktif. Misalkan coba kita aktifkan Agustus gitu kan. Nah, data akan langsung aktif. Itu juga untuk edit gitu kan, sama misalkan Agustus Q2 gitu kan. Statusnya tidak aktif. Ya, tuh data terupdate. Oke. Itu juga delete. Nah, delete juga sama. Nah, oke. Di sini status nonaktif semua, kita aktifkan salah satu ya. Coba kita aktifkan misalkan Juni. Nah, kita aktif. Gitu. Oke. Selanjutnya kita ke halaman input nilai. Nah, di sini di periode Juni ini data kosong semua ya. Jadi nanti ketika admin ingin melakukan proses input nilai, tampilannya kurang lebih seperti ini, di mana di sini ada nama karyawan dan juga di sini ada kriteria yang ingin dinilai. Nah, seperti C1 kehadiran, produktivitas kerja, disiplin, attitude, kerja sama tim, tanggung jawab, komunikasi, kualitas kerja, inisiatif, kualitas dan lain-lain lah ya. Itu juga ini kolom namanya diurutkan ke bawah berdasarkan nama. Nah, untuk proses penginputan di sini skala nilainya 0 sampai 100. Jadi misalkan kita simulasikan nilainya misalkan Agus itu misalkan 90 gitu kan. Produktivitas kerjanya 80, disiplinnya 70. Attitude-nya nih misalkan 80 gitu kan. Ya admin tinggal melakukan proses input data di sini. Nah, untuk mempercepat waktu saya ini untuk simulasikan saja. Nah, anggaplah admin sudah melakukan suatu data lengkap. Saya sudah siapkan data lengkapnya. Coba sebentar, kita aktifkan data yang sudah saya aktifkan di bulan Juli. Nah, oke. Nah, anggap tadi kita sudah melakukan proses penginputan data secara lengkap. Di sini juga divalidasi suatu data itu sendiri, jadi tidak bisa lebih dari 100, jadi skalanya 0 sampai 100. Misalkan kalau kita masukkan angka di sini 200 gitu, dia akan jadi nilai tertinggi jadi 100 gitu. Jadi datanya akan divalidasi di sini gitu. Oke. Ini kita cek semua data sudah terisi. Jika ada salah satu data yang tidak terisi, data tidak akan bisa disimpan atau diinput ya. Misalkan kita rubah kosongkan data deh gitu. Nah, ini nggak bisa diisi nih. Ada indikator yang perlu kita isi. Jadi di field ini diharapkan data bisa diisi dengan baik, dengan benar, dan sistem juga akan memvalidasi data ini apakah valid atau tidak gitu ya. Nah, di sini juga ada halaman untuk cetak gitu kan. Ada halaman cetak. Nah, di pilih periode ini juga kita memilih untuk penilaian periode yang ingin kita nilai gitu ya. Gitu. Tujuannya biar data tidak tercampur-campur, jadi rapi gitu kan. Jadi memudahkan juga untuk tracking, untuk audit, untuk case-case seperti itu. Misalnya kita sudah memilih periode Juli, oke, kita misalkan coba lakukan penyimpanan data di sini. Nah, nilai berhasil disimpan ya. Gini. Untuk tampilan cetaknya juga sama seperti tadi. Nah, ini adalah tampilan cetak printnya. Jadi untuk keperluan misalkan HR gitu kan, untuk butuh rekap data nilai kinerja karyawan. Nah, di sini bisa siap dan tinggal print gitu. Biasanya untuk keperluan arsip, dokumentasi gitu ya. Nah, berhubung kita sudah melakukan proses input nilai, nah di sini ada data nilai mentah. Jadi
masih belum dilakukan perhitungan SAW untuk mengurutkan karyawan berprestasi atau terbaik ya gitu. Untuk proses perhitungan karyawan terbaiknya ada di menu sini, perhitungan SAW. Nah, berhubung kita sudah melakukan input data di sini, kita lanjut ke sini. Nah, ini adalah tampilan perhitungan SAW. Di sini ada tampilan pilih periode penilaian. Nah, berhubung periode yang kita aktifkan tadi adalah di bulan Juli. Nah, ini adalah tampilannya. Untuk melakukan perhitungan kita tinggal klik proses ulang. Sebelumnya tadi saya sudah melakukan proses ulang. Jadi udah melakukan satu perhitungan. Nah, ini adalah contoh tampilannya. Nah, di sini tampilannya dibuat secara transparan. Berhubung metode SAW itu ada 4 tahap ya. Pertama ada tahap 1 metrik keputusan X. Nah, ini adalah nilai mentah yang tadi admin masukkan. Nah, ini adalah seperti Agus Damayanti nilai kriteria C1-nya 74,55. Nah, ini adalah data yang hasil diinput di sini gitu. Nah, gitu. Begitu juga seterusnya. Berhubung kriteria saya ada 10, jadi di sini 10. Kalau misalnya kita nambah kriteria baru nanti akan muncul juga di sini gitu. Nah, gitu. Misalkan kita simulasikan proses ulang deh gitu kan. Nah, oke. Nah, ini kita data sudah dihitung kembali ya gitu. Nah, ini adalah data mentahnya. Itu data yang dalam arti admin masukkan, diinputkan dari skala 0 sampai 100. Nah, lalu di paling bawah ini ada nilai max gitu dan nilai min. Nah, data ini sangat sistem otomatis membuat nilai max dan nilai min dari data yang dimasukkan tadi. Seperti misalkan di sini nilai max 9800. Nah, berarti di sini dia sistem membaca nilai terbesar di kriteria C1 gitu. Yaitu kehadiran nilainya 98 paling tinggi. Nah, coba kita cari 98 yang siapa nih 98. Nah, ternyata Joko Ramadan nilainya 98. Gitu. Jadi admin langsung membaca. Begitu juga untuk nilai minimal ya, nilai terkecil. Nah, di sini di input di data yang kita input nilai minimal itu Lukman Kusuma. Nah, gitu. Gitu. Ya, begitu juga di di kriteria-kriteria yang lain sama sistem menghitung otomatis. Nah, lalu di tahap kedua itu ada normalisasi matriks. Nah, kenapa sih di normalisasi matriks sih gitu? Karena data awal kan ini adalah data mentah dalam arti data skalanya 0 sampai 100. Nah, ketika dinormalisasikan data di sini akan menjadi nilainya range-nya 0 sampai 1. Nah, kenapa harus dinormalisasikan? Agar data bisa dihitung, bisa dibandingkan gitu. Nah, karena kalau misalkan kita pakai data ini langsung hitung, ini akan tidak fair. Misalkan contoh nilai yang paling besar 98, ya itu jadi tidak akan fair gitu. Makanya dibuat dinormalisasikan sesuai dengan metode SAW juga gitu. Nah, contoh misalkan di sini Agus Damayanti gitu kan. Nah, nilai yang sudah dinormalisasikan untuk kriteria nomor 1 di sini kan tadi misalkan Agus Damayanti nilainya 74,55 gitu untuk kriteria 1 kehadiran. Nah, ketika sudah dinormalisasikan data akan menjadi 0,7607. Nah, dari mana data 0,7607 ini kan gitu. Nah, perhitungannya itu untuk karena kriteria saya semua itu benefit, jadi kita menggunakan rumus yang ini. Yaitu di mana untuk benefit rumusnya RIJ sama dengan XIJ dibagi max XIJ. Apa sih ini tuh? Nah, jadi kalau untuk menghitungnya misal
dari mana nilai ini didapatkan? Nah, pertama kita lihat nilai contoh Agus Darmayanti ini berapa nih? Nilainya kan 74,55 nih, gitu kan. Nah, terus kita lihat juga di sini nilai max-nya berapa. Nah, kenapa kita menggunakan nilai max? Karena untuk benefit kita menggunakan nilai max. Kalau kita cost baru kita menggunakan nilai min. Nah, perhitungannya seperti ini. Tadi kan nilai Agus Damayanti itu 74,55. Lalu kita bagi dengan nilai maksimal. Nah, karena di sini di kriteria satu ini tertingginya 98, kita masukkan 98. Nah, lalu didapatlah angka 0,7607. Nah, ini sesuai 0,7607. Ini dibulatkan datanya ya. Jadi kalau proses perhitungan manualnya seperti itu untuk normalisasi data. Begitu juga untuk kriteria selanjutnya ini sama dihitung. Nah, sistem juga melakukan perhitungan di sini secara otomatis ketika kita sudah klik. Nah, itu juga nih data-datanya misalkan. Nah, untuk data nah, oke. Nah, ini misalnya 1. Berarti ini adalah nilai tertinggi nih 1 nih gitu. Karena ketika data udah dinormalisasi itu skalanya 0 sampai 1. Jadi 1 udah yang paling tertinggi. Misalkan Gunawan ini nilai 1 nih untuk kriteria untuk kriteria 10 gitu kan. Nah, di sini berarti dia nilainya bagus nih Gunawan nih. Coba. Nah, 98 nih gitu kan. Itu. Oke. Lalu selanjutnya ke tahap ketiga. Nah, ini adalah tahap untuk kita menghitung nilai preferensinya dan rankingannya. Nah, di sini sistem menghitung bahwa Gunawan adalah nilai preferensinya terbesar yaitu 0,9658. Nah, dari mana sih 0,968 ini didapatkan? Nah, rumusnya dari sini. Jadi, nah dari data normalisasi ini, misalkan kita cari Gunawan. Nah, misalnya coba deh kita cari Gunawan. Nah, ini nilai ini dari mana nih? Gitu kan? Dari sini. Nah, ini. Ini kan data yang sudah kita normalisasikan nih, kan? Di masing-masing kriteria. Nah, proses perhitungannya kalau manual itu seperti ini. Jadi nilai kriteria gitu dikali bobot. Nah, bobot di kriteria ini berapa? Nah, kita cek misalkan tadi untuk kriteria 1 itu bobotnya berapa nih? Oh, kehadiran itu 0,15 nih bobotnya. Berarti kalau proses perhitungan manual 0,996, coba mana Gunawan. Nah, ini kita kalikan dengan bobot 0,15 gitu kan. Begitu juga untuk kriteria selanjutnya ini dijumlahkan semua. Nih, yang ini dijumlahkan semua hingga nanti akan ketemu nilainya gitu. Ya, ini saya percepat aja ya. Jadi kurang lebih proses perhitungannya datanya dari mana? Dari situ gitu. Nah, gitu. Oke. Lalu juga di sini ada button untuk cetak sama seperti tadi ini nilai-nilai yang sudah dimasukkan oleh admin, nilai mentahnya, ini nilai normalisasinya, dan ini nilai akhirnya nih. Sudah diurutkan berdasarkan ranking, berdasarkan nilai terbaik gitu kan. Nah, ini juga kita lanjut lagi ke halaman hasil perankingan. Nah, di halaman hasil perankingan ini diberitahu sistem bahwa periode Juli 2026, periode yang aktif, itu direkomendasikan tiga nilai tertinggi ya. Peringkat pertama Gunawan, staf admin, dengan nilai preferensi 0,9658. Yang kedua Tuti Hidayat, staf marketing,
nilai preferensi 0,9612. Nah, selanjutnya Joko, nilai preferensi 0,9478. Nah, untuk selebihnya secara lengkap gitu dari semua karyawan yang sudah dihitung, ini adalah hasilnya nih. Nah, oke, selanjutnya kita ke halaman logbook. Nah, ini kita ke halaman logbook. Nah, oke. Terlogbook. Ya, mungkin sekian demonstrasi aplikasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.